Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tema mobilitas sosial pada kelas 8. Apa pengertian mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lainnya dalam struktur masyarakat. Perpindahan ini menghasilkan perubahan di mana menuju ke posisi yang bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, atau tetap setara. Ada 5 bentuk mobilitas sosial yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu vertikal, yang kedua horizontal, yang ketiga antar generasi, yang keempat intragenerasi, dan yang kelima geografis. Baiklah, kita masuk ke dalam bentuk mobilitas sosial yang pertama, yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan kedudukan sosial yang tidak sederajat. Adanya kenaikan dan adanya penurunan. Kenaikan social climbing, contohnya, seorang karyawan biasa dipromosikan menjadi seorang manajer. Sedangkan contoh dari penurunan atau social sinking, yaitu dipecat atau mengalami kebangkrutan. Selanjutnya yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat. Di sini kita ambil contoh, seorang guru yang pindah mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain dengan jabatan yang sama. Selanjutnya yaitu mobilitas antar generasi, adalah perpindahan status sosial yang terjadi antara 2 generasi atau lebih dalam satu keluarga. Contohnya, ayah seorang petani, anaknya menjadi dokter. Yang keempat adalah mobilitas intragenerasi, adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi atau sepanjang hidup individu itu sendiri. Dengan contoh, seseorang yang memulai karir sebagai staf biasa dan pensiun sebagai direktur. Dan bentuk mobilitas sosial yang terakhir adalah mobilitas geografis, di mana perpindahan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan contoh, adanya transmigrasi atau urbanisasi. Sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mana mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor pendorong, dan yang kedua ada faktor penghambat. Faktor pendorong adalah status ekonomi, pendidikan yang baik, pekerjaan, situasi politik yang stabil, dan kemudahan akses saluran mobilitas melalui organisasi politik atau lembaga pendidikan. Adapun faktor penghambat, yaitu kemiskinan, diskriminasi, struktur sosial yang tertutup, seperti adanya sistem kasta. 2 faktor inilah yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam mobilitas sosial adalah saluran mobilitas sosialnya. Di sini ada 7 kategori. Yang pertama, saluran mobilitas sosial ke pendidikan, kemudian ke dalam pekerjaan, organisasi politik, angkatan bersenjata, organisasi ekonomi, perkawinan, dan yang terakhir organisasi keahlian. Baiklah, penjelasan terkait mobilitas sosial saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.